Sebelumnya kita harus ketahui apa itu Google Analytics. Google Analytics adalah salah satu tools dari Google yang biasa digunakan untuk mengetahui pengunjung di website. Tool ini memang dirancang untuk menampilkan data dari pengunjung suatu website, sehingga dari data tersebut, seseorang bisa mendapatkan masukan yang berguna untuk meningkatkan bisnisnya. Melalui Google Analytics, kamu bisa mengetahui jumlah pengunjung yang masuk ke website, hal yang diminati oleh pengunjung, sampai jumlah pembelian suatu barang melalui website. Secara keseluruhan, Google Analytics merupakan tool yang lengkap dan dapat digunakan secara gratis. Biasanya, untuk kebutuhan bisnis diperlukan tools lain yang dapat mendukung kinerja dari Google Analytics. Misalnya Google Tag Manager, Google Data Console, Search Console, Google Ads, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa tidak semua tool berguna untuk bisnismu, sehingga kamu perlu memilihnya sesuai dengan kebutuhan saja. Sebelum memulai mengolah data, kamu harus tahu mengapa kamu butuh Google Analytics. Google Analytics akan menyediakan kamu banyak data nantinya, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan data tersebut? Itulah yang menjadi perbedaan. Maka, coba kenali terlebih dahulu data apa yang terpenting bagi bisnis kamu yang ingin kamu olah nantinya. Karena tiap bisnis tentu memiliki prioritasnya masing-masing. Dan karena itu adalah langkah pertama dan langkah terpenting sebelum masuk ke dalam pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya yaitu hal-hal yang bisa didapat dari Google Analytics. Dengan Google Analytics, kamu bisa mendapatkan banyak data yang dibutuhkan untuk bisnis, mulai dari data pengunjung sampai data performa suatu website. Terdapat banyak fitur yang dihadirkan dalam tools ini. Berikut hal-hal yang bisa kamu dapatkan dari Google Analytics. Pertama, jumlah pengunjung website dalam kurun waktu tertentu dan bisa disesuaikan. Yang kedua, mengetahui unggahan atau halaman yang populer. Yang ketiga, mengetahui sumber traffic. Dan yang keempat, dapat menjumlahkan performa dari aktivitas pemasaran. Yang kelima, perangkat yang digunakan pengunjung. Yang keenam, negara yang mengakses websitemu. Yang ketujuh, mengetahui demografi dan ketertarikan pengunjung. Dan yang kedelapan, jumlah konversi pengunjung ke website, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana Google Analytics ini bekerja? Ada banyak interaksi di situs kamu seperti klik, login, pengunjung meninggalkan komentar, sampai dengan mereka mengklik refresh. Semua interaksi ini dapat terjadi ribuan bahkan jutaan kali sehari, namun tidak ada yang mencatatnya. Dengan menyelipkan suatu kode di situs kamu, pada dasarnya kamu mengizinkan Google Analytics untuk menangkap dan merekam interaksi yang terjadi. Data-data ini kemudian akan disimpan di server Google untuk kemudian kamu akses lewat Google Analytics. Ada banyak data yang dikumpulkan Google Analytics seperti yang telah disebutkan tadi. Namun sebenarnya data yang mereka kumpulkan bisa dibilang data yang standar. Ini berarti terlepas dari apapun situs kamu, blog, e-commerce, atau situs berita, data standar ini akan tersedia. Kamu mungkin memerlukan info tambahan seperti siapa penulis yang mendatangkan pembaca paling banyak atau berapa banyak yang mengunduh ebook kamu. Info seperti ini secara standar tidak direkam oleh Google Analytics, namun masih mungkin dilakukan dengan cara memberitahu Google secara spesifik untuk merekam data tertentu dari situs kamu. Kamu dapat melakukan ini dengan custom dimension dan juga lewat goal. Jadi, sebagai rekap, Google Analytics akan merekam berbagai interaksi dalam situs kamu, menyimpannya di server mereka, dan lalu mempresentasikannya kepada kamu lewat Google Analytics. Untuk mengizinkan Google Analytics merekam interaksi ini, kamu memerlukan akun Google Analytics. Setelah mendaftar dan memperoleh kode, kemudian kode tracking ini harus kamu selipkan ke dalam situs kamu. Terminologi Google Analytics. User adalah visitor yang berkunjung ke website Anda setidaknya satu kali. Kemudian session merupakan jumlah visitor yang berkunjung ke website Anda per kunjungan, di mana setiap satu visitor yang berkunjung ke website Anda, maka Google Analytics akan menghitungnya sebagai satu session. Akan tetapi, jika visitor tidak melakukan apapun dalam website tersebut selama kurun waktu 30 menit, lalu dia kembali lagi mengakses website Anda, maka Google Analytics akan menghitungnya sebagai 2 session.
Page view merupakan total halaman yang telah dilihat oleh para visitor yang berkunjung ke website Anda. Jika visitor membuka halaman yang sama secara berulang kali, maka Google Analytics akan tetap menghitungnya sebagai page view. Next yaitu memasang kode Google Analytics. Cara ini dapat kamu gunakan untuk memasang kode Google Analytics ke WordPress kamu menggunakan plugin GADWP. Yang pertama, kunjungi URL https://analytics.google.com/analytics/web. Kemudian lakukan sign up, lalu mengisi data dasar. Selanjutnya, setujui syarat dan ketentuan dari Google. Kemudian, gunakan plugin GADWP di WordPress kamu untuk memasang kode Google Analytics yang sudah didapat. Lalu, pergi ke dashboard WordPress Anda, ke Google Analytics, ke General Setting, kemudian ke Authorize Plugin, kemudian ke Get Access Code, Allow. Selanjutnya, copy kode kemudian kembali ke WordPress admin, pastikan kode yang sudah didapat tadi, save access kode, kemudian save change. Kode Google Analytics sudah terpasang di WordPress kamu. Hal lainnya yang harus kamu ketahui, Google Analytics mempunyai 4 level hierarki dalam mengelola akun dan data. Yang pertama, organization, menggambarkan jenjang tertinggi atau biasanya perusahaan induk. Yang kedua, account, akses point utama kamu. Satu account dapat menampung 50 situs atau aplikasi. Yang ketiga, property, satu properti sama dengan satu situs atau aplikasi. Yang terakhir, view, yaitu cara untuk melihat data kamu. Selanjutnya, cara menavigasikan Google Analytics. Sekarang kamu sedang melihat tampilan utama dari Google Analytics, terbagi atas 4 bagian besar. Di bagian atas, kamu dapat menemukan account selector dan juga search bar. Account selector dapat digunakan untuk berpindah properti dan view. Ini akan berguna jika dalam satu akun terdapat beberapa situs. Jika tidak, maka kamu akan jarang sekali menggunakan account selector. Di bagian kanan search bar, terdapat notifikasi. Kamu akan mendapatkan notifikasi penting seperti fitur baru atau kesalahan yang mungkin terjadi. Seperti kode tracking yang tidak terdeteksi, selalu pantau notifikasi ini. Di bagian kiri, kamu dapat menemukan navigasi report yang terbagi atas 2 bagian besar. Yang pertama adalah customization, di mana kamu dapat membuat custom report. Dan bagian bawah adalah report standar yang sudah dibuat oleh Google Analytics seperti behavior sampai dengan demografi. Report standar ini terbagi atas 5 bagian besar. Di real time, kamu dapat melihat data kamu secara real time, yang meliputi page apa saja yang telah diakses sampai dengan datang dari mana. Di audience, kamu dapat menemukan laporan yang menggambarkan pengguna kamu, mulai dari browser apa yang mereka gunakan, demografi, dan dari mana mereka mengakses situs kamu. Jika kamu ingin mempelajari mengenai pengguna kamu, ini adalah bagian laporan yang akan membantu kamu. Di acquisition, kita dapat melihat dari mana orang datang, melalui channel apa, berbayar, atau secara organik. Di behavior, kita akan dapat mempelajari apa yang mereka lakukan di situs kamu, page apa yang mereka sedang kunjungi, apa saja yang mereka lakukan, atau berapa lama. Di convention, kamu dapat menemukan laporan apakah goal bisnis kamu tercapai atau tidak lewat goals yang kamu setting sendiri. Sebelum kita ke bagian kanan, perhatikan ikon gerigi di bawah kiri. Ini adalah tempat kamu melakukan konfigurasi setting Google Analytics. Di bagian kanan, kamu bisa melihat laporan berdasarkan menu yang kamu pilih. Bagian ini mengizinkan kamu untuk melakukan save, export, dan share. Save di sini tidak berarti sama dengan kebanyakan aplikasi lain, karena kamu tidak dapat merubah data apapun. Apa yang akan disimpan adalah konfigurasi yang kamu gunakan. Misalnya kamu menambahkan segmen atau menambahkan secondary dimension. Ketika kamu save, maka report ini akan tersedia di bagian save report, sehingga kamu dapat lebih cepat mengaksesnya. Kamu juga dapat melakukan ekspor dalam spreadsheet, Excel, atau PDF. Data yang diekspor akan terlihat seperti ini.
Ketika kamu klik share, maka kamu akan membagikan tampilan yang sedang kamu lihat ke orang lain via email. Ini tidak akan memberikan akses Google Analytics kepada mereka karena yang dikirim hanya file berbentuk PDF atau Excel seperti ini. Di bawah menu ini terdapat data selector. Ini adalah salah satu elemen penting yang harus kamu perhatikan. Data apapun yang sedang kamu lihat di layar tergantung kepada tanggal yang sedang kamu pilih. Jangan lupakan itu ketika kamu sedang melakukan sebuah analisis. Selanjutnya kita beralih ke ikhtisar singkat kategori laporan standar di Google Analytics. Dalam Google Analytics, terdapat banyak pilihan untuk melihat laporan data yang dibutuhkan untuk bisnis. Terdapat halaman Home, Real Time, Acquisition, Behavior, dan Conversion. Berikut penjelasannya. Real Time Report. Halaman real time ini akan menunjukkan data secara langsung. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui lokasi pengunjung yang sedang mengakses website. Dalam real time ini sendiri juga terdapat data sumber traffic yang menjelaskan dari mana saja pengguna mengakses website. Audience Report. Bagian pelaporan audiens dari Google Analytics ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis pengunjung yang telah mengunjungi situs website. Laporan khusus ini digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi geografis, jenis perangkat, browser, sistem operasi, dan banyak lagi. Acquisition Report. Bagian pelaporan akuisisi Google Analytics ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pengguna tiba di situs website Anda. Laporan khusus digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang audiens Anda. Apakah mereka datang langsung ke situs web Anda atau menggunakan mesin telusur? Dan seberapa sukses kampanye pemasaran tertentu dalam menarik pengguna? Behavior Reports. Behavior Reports ini memberikan Anda ikhtisar tentang tampilan halaman unik, rata-rata waktu yang dihabiskan di halaman, dan informasi lainnya untuk memungkinkan Anda memahami cara pengunjung menelusuri situs web Anda dan bagaimana pengunjung terlibat dengan konten-konten Anda. Anda juga dapat meninjau kinerja konten berdasarkan URL halaman, judul, istilah penelusuran, atau peristiwa. Yang terakhir yaitu Conversion Reports. Conversion Reports bisa dibilang laporan yang paling berguna untuk sebagian besar bisnis. Laporan ini menunjukkan informasi tentang seberapa baik kinerja situs Anda dalam mendorong pengguna untuk memenuhi sasaran konversi yang telah ditentukan. Konversi seperti pesanan dan pendaftaran adalah metrik yang dapat ditindaklanjuti, yang menunjukkan apakah situs web Anda dan taktik pemasaran Anda ini berfungsi untuk bisnis Anda atau tidak. Bagian ini sekaligus menjadi bagian penutup untuk pembahasan saya kali ini. Semoga pembahasan tadi dapat diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.